Kemudian juga kalau bisa menggabungkan antara pekerjaan dengan urusan akhirat kita. Jangan sampai pekerjaan kita membuat kita lupa akan amalan-amalan akhirat, dan salah satunya adalah thalabul ilmi, menuntut ilmu. Lihat teladan yang diberikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari disebutkan bahwasanya beliau mengatakan, ini Umar bin Khattab, dahulu saya bersama seorang tetangga saya dari kalangan Ansar, dari Bani Umayyah bin Zaid, dan tinggal di Aliyatul Madinah atau Awali. Awali adalah sebuah distrik di pinggir kota Madinah yang letaknya agak tinggi dibanding distrik-distrik Madinah yang lain. Jadi ini cerita tentang Umar bin Khattab dengan tetangganya ini. Beliau mengatakan, dahulu kami bergantian untuk mengunjungi Rasulullah SAW. Dia datang satu hari, kemudian saya datang ke Masjid Nabawi di hari yang lain. Jadi Awali ini saat itu ya, pada zaman itu masih berada di luar kota Madinah. Maka penduduk Awali tidak wajib untuk sholat di Masjid Nabawi. Kenapa? Karena azan tidak sampai ke mereka. Jaraknya disebutkan dalam buku-buku fikih sekitar 5 mil. Tapi saat ini Awali sudah masuk bagian dari kota Madinah. Jadi kata Umar bin Khattab, teman saya ini, tetangga saya ini bergantian dengan saya untuk datang ke Masjid Nabawi. Saya datang sehari, dia datang di hari berikutnya. Kalau saya sedang dapat giliran untuk datang ke Masjid Nabawi hari itu, maka saya akan mengabarkan kepadanya berita terbaru tentang Rasulullah SAW. Apa ayat yang turun hari itu? Apa hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW pada hari itu? Saya sampaikan kepada tetangga saya. Sebaliknya, kalau itu adalah giliran dia untuk datang ke Masjid Nabawi, maka dialah yang akan menyampaikan berita terbaru dari Rasulullah SAW kepada saya. Masya Allah, ini ada sebuah kerjasama yang bagus antara dua orang bertetangga. Maka ketika mensyarah hadis ini, Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala mengatakan, dalam hadis ini terdapat faedah bahwasanya seorang penuntut ilmu hendaknya membuat untuk dirinya waktu khusus untuk bekerja. Hendaklah dia punya waktu khusus di mana di sana dia bekerja untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan kebutuhan keluarganya. Masya Allah. Ya. Umar bin Khattab ingin terus ngaji, ingin terus bersama Rasulullah SAW. Tapi beliau punya keluarga, punya anak-anak yang harus dipenuhi kebutuhannya. Maka sehari beliau bekerja, sehari beliau libur. Sehari bekerja, sehari libur. Temannya juga bekerja, tapi dibuat jadwal sehingga beliau tidak ketinggalan ilmu baru dari Rasulullah SAW. Jadi ini kita lihat dari contoh atau beberapa contoh ini, para sahabat itu mereka berjihad, mereka menuntut ilmu, mereka juga beribadah. Artinya apa? Akhiratnya jalan. Tapi mereka juga berdagang, bertani, beternak, mengurus negara. Ini semuanya juga jalan. Maka yang ideal bagi seorang muslim adalah menggabungkan antara keduanya. Dan adalah tercela kalau seseorang itu memilih untuk menumpuk dunia, kemudian dia tenggelam di sana dan melupakan urusan akhirat. Ini tenggelam. Ini salah besar. Dan salah juga orang yang ada di sisi yang lain. Dia nganggur, nggak mau bekerja. Pengennya cuma ngaji terus, sholat terus, puasa terus. Sementara kebutuhan dia sendiri nggak terpenuhi, kebutuhan keluarga dia juga tidak terpenuhi. Yang benar adalah jalan tengah yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan para sahabat yang lain, yaitu mereka tetap bekerja tapi mereka juga tetap punya perhatian yang besar kepada urusan akhirat mereka.